ini kita akan menyaksikan persembahan lagu pujian dari Ibu Esther. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, haleluya Bapak yang baik. Benar Tuhan, saat ini Tuhan kami datang dengan segala kerinduan kami Bapak. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu, keluarga yang datang oleh karena tindakan iman, yaitu untuk datang menyerahkan anak kepada Tuhan, bahwa di sini semuanya itu kita lakukan adalah untuk menggenapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Dia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan. Lalu Yesus mengangkat anak-anak itu dan memberkatinya. Nah sekarang keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat begitu berkenan dan menyambut anak kekasih yang Tuhan titipkan bagi keluarga untuk kita bawa di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini juga ketika kita datang menyerahkan dan membawa anak-anak ini kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus menyambut dan menerima anak-anak ini. Kami akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat 13, mulai demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi hari ini inilah firman Tuhan yang akan kita genapi untuk membawa anak-anak yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba serahkan anakmu Gabriel Nathanael Areva. Engkau Gabriel Nathanael Areva, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih sejahtera. Demikianlah berkat Tuhan turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga engkau Riki Rifal Areva. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu demikianlah berkat Tuhan turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian engkau Rifano Julian Tri Areva. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan damai sejahtera. Demikianlah berkat Tuhan turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Demikian kepadamu Gabriel dan Ratu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat Tuhan turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Gosong Stefano Ordo. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat Tuhan turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Demikian kepadamu Saret di Kara Siralu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat Tuhan turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelumnya kami juga rindu untuk menyapa, mungkin ada sahabat baru yang baru pertama kali hadir pada hari ini, boleh lambaikan tangannya. Oke, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Kita semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, akan bawa Tuhan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan pada siang hari ini Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Bawa kami Tuhan Yesus untuk kami boleh lebih lagi bertumbuh Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, mencintai Engkau lebih dari segalanya, mencintai segala perbuatan-Mu, mencintai segala apapun yang Kau jadikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan Kau curahkan di tempat ini Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berfirman-lah ya Tuhan. Haleluya Bapa kami yang baik. Hanya dekat Allah.
mau mendekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat ada rasa tenang hatinya. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Kami percaya Tuhan, hanya dekat padamu. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, kami ingin tahu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu Tuhan, indah bersamamu. Ingin tahu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu menjaga dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Ini yang menjadi kerinduan kami, untuk selalu bersekutu denganmu, berdiam, tinggal di dalam hadirat. Karena tiada yang terindah dalam hidup ini selain kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, karena hadirat-Mu membawa kedamaian, sukacita bagi kami semua. Mari Tuhan, Kau terus berbicara melalui firman-Mu kepada setiap jemaat Tuhan yang di tempat ini. Karena kami tahu firman-Mu akan mendidik, mengajar, menegur kami, sehingga kami semakin bertumbuh dewasa serupa dengan Kristus. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan,
dan biarlah kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, Saudara. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan happy birthday buat GKMI Maranatha Community ya, yang ke-21 tahun. Dan biarlah gereja ini sungguh-sungguh menjadi gereja yang Tuhan kehendaki untuk memberi dampak bagi kotanya. Haleluya. Amin. Katakan sebelah kiri kanannya happy birthday. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi. 21 tahun. Kalau usia 21 tahun itu usia yang sebenarnya sudah cukup dewasa ya saudara. Jadi kalau kita dewasa, kita harus tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Haleluya. Katakan tinggalin sifat kanak-kanak. Udah 21 tahun. Haleluya. Amin. Iya saudara. Nah saudara, di hari ini juga seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan merayakan hari Pentakosta. Ya, jadi juga saya ucapkan selamat hari Pentakosta. Ini hari peringatan di mana saudara 2000 yang tahun lalu sudah, di mana Tuhan ya Yesus naik ke surga dan dia menjanjikan ada seorang penolong, penghibur bagi kita semua, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Nah saudara, sejak Roh Kudus sudah tercurah beberapa ribu tahun yang lalu saudara, di jemaat mula-mula, maka di zaman kita sekarang saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus sudah ada di dalam hidup. Dia tinggal di dalam hidupnya saudara. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita lahir baru saudara. Karena Alkitab berkata saudara, nggak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu adalah karya Roh Kudus saudara, membuat kita lahir baru. Nah, persoalannya saudara, ketika kita mengalami kelahiran baru saudara, ya, kekristenan kita nggak berhenti sampai di situ. Ketika Roh Kudus selalu membuat kita lahir baru, Roh Kudus nggak berhenti sampai di situ. Tapi Roh Kudus juga membawa kepada kita untuk kita bertumbuh. Haleluya. Amin. Berapa banyak kemarin yang ikut Kingdom Encounter? Boleh angkat tangan. Haleluya. Tinggi. Iya. Beri tepuk tangan untuk mereka yang luar biasa. Ya. Udah selesai kelasnya, tapi kompaknya harus terus berjalan. Amin. Ya, jangan selesai kelas selesai juga, enggak saudara. Ya, saudara enggak boleh berhenti sampai di situ. Saudara sebagai murid Kristus, ya, bukan hanya kita sekedar saudaraku jadi jemaat biasa, kita hanya digembalakan saudaraku seperti biasa saudara. Tapi kita harus mulai mengalami pertumbuhan rohani saudara, sehingga akhirnya hidup kita semakin serupa Kristus.
Amin. Apanya yang serupa, saudara? Karakter kita, cara hidup kita, saudara. Kita harus mengalami pertumbuhan dari satu tingkat rohani ke tingkat rohani yang lebih tinggi, saudara. Jangan kita berhenti sampai di sini. Orang Kristen itu, saudaraku, sebagai seorang murid, dia harus memiliki sebuah perjalanan rohani yang semakin hari dia semakin bertumbuh ke tingkat berikutnya, ke level berikutnya, saudara. Nah, kalau kita menerima makanan rohani yang tepat sesuai dengan tingkat kerohanian kita, maka kita pasti bertumbuh, saudara. Karena setiap tingkat rohani seseorang makanannya beda. Sama waktu anak kita masih bayi, makanannya beda nggak? Apa? Susu. Cukup susu kan nasi. Tapi mulai bertumbuh apakah susu terus? Hah? Halo? Mulai apa? Bubur. Habis itu makin keras. Nah, begitu juga dengan kekristenan kita, saudara. Nah, makanya coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ada 3 tingkat pertumbuhan rohani. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 14. 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, menurut ayat-ayat ini, saudara, murid-murid yang lahir baru itu disebut dengan anak-anak. Ini adalah murid yang lahir baru, Kristen anak-anak. Nah, ini perlu menerima makanan rohani yang mengandung gizi yang cocok, saudara. Iya. Ibu-ibu yang pernah punya anak bayi, ya, atau sekarang juga sedang punya anak bayi, ya, pasti tahu makanan yang tepat buat anaknya apa. Sama, saudara. Kita sebagai jemaat yang baru lahir baru ini jadi anak-anak harus punya makanan gizi yang cocok. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang bayi rohani, anak rohani yang baru lahir baru? Nah, kebutuhannya adalah seorang anak-anak rohani, saudara, yaitu pengetahuan. Dia harus mengetahui bahwa dia dosanya sudah diampuni. Amin. Dia harus mengetahui bahwa dosanya sudah diampuni, dan bukan hanya dosa diampuni, dia harus
itu adalah Bapa. Dan mengenal Tuhan itu adalah Bapa. Dan mengalami hati Bapa surgawi. Nah, sedangkan murid-murid yang bertumbuh ataupun disebut di Alkitab dalam ayat tadi, saudara. Ya nggak usah dibuka dulu, ini belum ya. Jadi ini disebut siapa? Orang-orang muda. Ya. Nah, Kristen orang-orang muda ini memerlukan makanan rohani yang lebih keras. Kalau tadi anak-anak dosamu sudah diampuni, Tuhan mengasihimu, Yesus cinta sama kamu, kamu berharga, wah dielus-elus terus, saudara. Nah, ini anak-anak, saudara. Bapa, punya Bapa surgawi, Bapa mengasihimu, mengampuni dosamu. Nah, ini kebutuhan anak. Tapi setelah dia bertumbuh menjadi Kristen orang muda, dia perlu makanan yang lebih keras. Yaitu apa, saudara? Bagaimana dia menjadi kuat oleh firman Allah, dan bagaimana dia bisa mengalahkan kejahatan. Haleluya. Amin. Ini yang harus diajar, saudara. Jadi tidak hanya makanan rohaninya berbeda, tetapi juga saudaraku, setiap tingkat pertumbuhan rohani seseorang memiliki tantangan yang berbeda-beda. Nah, kita akan lihat ya, tantangan bagi Kristen bayi ataupun anak rohani. Apa tantangannya, saudara? Nah, kalau anak-anak saudara, dia masih takut dengan hukuman dosa. Nah, ini di sana anak-anak di saudara, tantangannya. Takut akan hukuman dosa yang membuat dia terus bergumul dengan kepastian keselamatannya. Saya masuk surga enggak ya? Aduh, saya kalau mati masuk surga enggak ya? Nah, ini masih bayi rohani. Bayi rohani ciri-cirinya, dia gak yakin dia masuk surga apa enggak. Ini tantangannya. Nanti kalau saya dipanggil, kita masuk surga enggak? Dan juga bayi rohani bergumul dalam pengenalan akan Allah, terutama Allah sebagai apa? Bapa. Nah, beda sama Kristen orang muda ataupun orang muda rohani, saudara. Apa tantangannya dalam hidup ini, saudara? Yaitu saudara harus menghadapi yang disebut dengan hukum dosa. Dia harus saudara harus mengatasi bagaimana supaya dia menang atas keterikatan dosanya. Bagaimana supaya dia saudaraku menang atas setiap kebiasaan buruknya. Dan biasanya masih cenderung mengikuti keinginan dagingnya, ataupun kita sebut dengan egosentrisnya. Ini tantangan orang muda, masih terikat dengan kebiasaan dosa. Udah dari malu, mungkin sudah mulai selalu jadi orang muda, tapi masih terikat dengan rokok, minuman keras, masih terikat selalu dengan pornografi, masih terikat selalu dengan yang namanya saudaraku marah-marah, emosi, saudara. Nah, ini tantangannya, saudara. Nah, tapi kalau yang sudah level berikutnya, yaitu Kristen Bapak ataupun Bapak rohani, saudara.
yaitu mengenal maksud abadi Allah dan mencapai keserupaan dengan Kristus secara maksimal dalam hidup. Nah saudara, jadi solusinya apa buat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak, orang muda, dan Kristen yang menjadi bapak? Nah, solusi buat fase anak rohani saudara, perlu diperlengkapi untuk mengalami karakter Allah. Makanya kita ada kingdom encounter, ada pemulihan, ada sesi hati Bapa, ya, ada pengajaran tentang keselamatan, saudara, jaminan. Jadi anak rohani itu perlu mendapatkan satu poin bahwa dia dibenarkan bukan karena perbuatannya. Dia menjadi kudus bukan karena perbuatannya, tetapi Kristuslah yang telah membuat dia jadi orang benar di hadapan Tuhan. Kristuslah yang membuat dia menjadi orang kudus di hadapan Tuhan, bukan karena apa yang dia lakukan. Kesadaran akan ini tidak dimiliki. Makanya kalau kita nggak sadar kita orang benar, hidup kita nggak tanggung jawab. Terus bergumul dengan dosa, saudara. Terus bergumul dengan kebiasaan buruk. Kesadaran bahwa diri kita orang benar itu belum kita miliki. Siapa saudara? Halo? Siapa saudara di dalam Kristus? Orang benar. Haleluya. Beri tepuk tangan. Amin. Katakan kiri kanannya, kamu orang benar, bukan lagi orang berdosa. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara harus sadar bahwa saudara bukan lagi orang berdosa. Saudara orang benar di dalam Kristus. Karena oleh darahnya kita dibenarkan. Nah, untuk Kristen orang muda, saudara, ini perlu diperlengkapi oleh firman Tuhan. Terus pengajaran-pengajaran, saudaraku, tentang kebenaran-kebenaran firman, sehingga orang ini mampu mengalahkan keinginan dagingnya, yaitu kejahatannya, egosentrisnya. Dia mampu mengalahkan egonya, saudara. Dan dia terus boleh mengalami penyucian di dalam darah Kristus. Tuhan, saya sudah disucikan. Tuhan, saya sudah dikuduskan oleh darah-Mu. Amin. Yang kita sadar, kalau Bapak perlu diperlengkapi agar mencapai potensi maksimal, makanya kita ada CDS. Makanya kita harus ada pemuritan, saudara, supaya semua kita di sini mencapai potensi kita maksimal dalam membangun rumah Tuhan, sehingga rumah Tuhan menjadi sempurna karena semua orang percaya mengenali potensinya dan panggilannya, sehingga dia tepat apa yang harus dia lakukan, fungsinya membangun rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Perlu bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita nggak fokus kepada anak ataupun bapak, tapi kita fokus pada pertumbuhan rohani seorang murid yang bertumbuh, yaitu apa? Orang muda. Nah, saudara, kita sudah tahu bahwa tantangan seorang murid, orang muda, yaitu apa? Mengalahkan kejahatan. Amin. Belajar mengalahkan apa, Bapak Ibu?
kejahatan, saudara. Nah, kejahatan yang dimaksud dapat berasal dari luar. Tapi saudara, juga bisa kejahatan yang datangnya dari dalam hati kita sendiri. Ya. Nah, saudara, Alkitab memang menyatakan bahwa setan ataupun si jahat akan selalu menggoda kita untuk melakukan kejahatan. Coba kita lihat Matius 5 ayat 37. Matius 5:37 katakan ini, jika ya, hendaklah kamu katakan apa? Jika tidak, hendaklah kamu katakan apa yang lebih daripada itu berasal dari mana? Nah, inilah yang disebut kejahatan yang berasal dari luar, yaitu kejahatan yang berasal dari iblis. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, saudara, firman Tuhan banyak bicara tentang kejahatan berasal dari dalam hati kita sendiri. Itu paling banyak dibandingkan dari luar. Paling banyak kejahatan itu datangnya dari dalam hati kita sendiri. Kita baca coba Markus 7 ayat 20 sampai ayat 23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apa yang keluar dari seseorang, sebab dari dalam, dari hati orang timbul apa? Apalagi percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dan menajiskan orang. Wah, saya sangat perhatikan kata semua hal-hal jahat. Semua yang ditulis tadi, artinya tidak ada satupun yang dari luar. Semua itu dari mana timbulnya? Dari dalam, dari hati kita sendiri. Kita baca lagi Lukas 6. Saudara-saudara, supaya semakin yakin. Lukas 6 ayat 43 sampai ayat 45. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang dari perbendaharaannya, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi memang hatinya yang jahat, dari dalam. Inilah penyebab segala macam dosa dan perbuatan-perbuatan jahat dalam hidup kita. Dari hati kita. Coba kita baca lagi Matius 6 ayat 22 sampai ayat 23. Yuk kita baca 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan hidup. Nah, saudara, mata itu sangat mempengaruhi tubuh.
Ya. Dan tubuh adalah pelaksana hidup kita. Jadi sekali lagi, mata sangat mempengaruhi tubuh kita, saudara. Dan tubuh adalah pelaksana hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang kita buat, itu bagian tubuh yang melakukan. Tetapi sumbernya dari mana? Mata. Kalau kita baca ayat ini mengatakan bahwa bila mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Karena tubuh akan menaati apa yang dilihat oleh mata batin kita. Jadi bukan bicara mata secara fisik, tapi ini bicara tentang mata batin kita, mata rohani kita, yaitu hati kita. Jadi apa yang terjadi kalau mata batin kita jahat? Apa yang terjadi kalau mata batin kita selalu penuh dengan kejahatan? Mata batin seseorang penuh dengan kejahatan. Yang terjadi apa? Ya dia akan melakukan perbuatan jahat seluruh hidupnya. Dia akan pernah menang. Seluruh hidupnya akan selalu sedang berbuat kejahatan, melakukan kejahatan, sehingga apa? Dia hidup dalam kegelapan, sehingga menjadi gelap, kata kita. Makanya kita mendengar, saudara, istilah seperti apa? Gelap mata, ya kan? Mata keranjang, mata apa? Duitan. Ya kan, saudara? Lalu mata apa lagi, saudara? Mata judi, mata yang lainnya, mata curi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mata berbicara tentang fokus hidup kita. Mata berbicara tentang fokus hidup seseorang. Nah Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mata duitan pasti selalu fokusnya apa? Duit. Coba pandang wajah kiri kanannya, ada nggak mata duitan? Semua kita butuh duit, amin, amin. Tapi nggak boleh mata duitan. Haleluya. Atau mata genit. Haleluya. Orang kalau mata keranjang selalu fokusnya apa, Pak? Keranjang. Kok keranjang? Hah? Selalu fokusnya wanita. Betul nggak, Pak? Iya kan, saudara? Jadi mata itu menjadi apa? Fokus hidup kita, saudara. Segala hal yang kita lihat, yang kita lakukan selalu dikaitkan dengan uang. Itu orang yang mata duitan begitu. Saya lakukan ini, saya dapat berapa? Ya kan? Saya kerjakan ini untuk apa? Selalu dinilai dengan uang. Itu mata duitan. Dia kerjakan apapun selalu bicaranya tentang cuan, untung. Oleh sebab itu, saudaraku, sebelum seorang murid memiliki mata batin yang baik, kita nggak mungkin memiliki kehidupan yang dalam terang. Mata batinmu harus baik dulu. Haleluya. Mata rohanimu, hatimu harus baik dulu, baru kau bisa hidup dalam terang. Selama hatimu belum baik, kau gak akan bisa hidup dalam terang. Kau akan terus kalah dengan kejahatan. Kau akan terus terikat dengan kebiasaan-kebiasaan. Nah, apa arti mata jahat, saudara? Saudara, kata jahat dalam Matius 6 ayat 23 yang kita baca itu berasal dari kata poneros, ya, yang bisa diterjemahkan, saudaraku, dalam Matius 6:23 dalam Alkitab terjemahan Moffat itu adalah kata egois. Jadi kalau hidupmu dengan masih berbicara hanya tentang dirimu,
berarti kau mesti punya mata jahat. Mata batinmu belum baik. Kalau kau masih egois, kau mau menang sendiri, gak mau dengar pendapat orang lain, selalu merasa benar, itu masih jahat mata batin. Karena orang yang egois gak akan pernah menang dengan dosa. Orang yang egois gak akan pernah menang dengan kejahatan. Jadi caranya simpel. Bagaimana supaya kamu menang dengan kejahatan, kebiasaan burukmu? Matikan egoisanmu. Kok nggak ada yang amin? Haleluya. Amin Pak. Jadi suami jangan egois. Jadi orang kaya jangan egois. Orang jadi istri jangan egois. Jadi pemimpin gak boleh egois. Mau menang sendiri, merasa benar. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus mampu mengalahkan kejahatan dengan mematikan ego kita. Inilah yang disebut dengan kematian ego, saudara. Coba kita baca di dalam Matius 16. Ya, ayat 24 sampai 28. Kita baca sama-sama 2-3. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa ia kan, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan apa? Memilih. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kenapa ada kemarahan? Kira-kira kenapa? Kemarahan biasanya muncul karena ada seseorang yang telah menyinggung ego kita. Ketika ego kita disinggung, muncul kemarahan. Dan kenapa ada percabulan dalam hidup seseorang? Kenapa orang mau hidupnya dalam campur? Simple. Alasannya karena ingin memuaskan egonya, dagingnya. Makanya dia sudah dalam campur. Kenapa Anda terikat minuman keras? Simple. Kalau Anda ingin memuaskan ego Anda, tubuh Anda, daging Anda, sehingga Anda mampu, Anda merokok, sebagai memuaskan kedagingan Anda tuh. Kenapa kita cemburu? Ya, kita iri sama orang, iri hati sama seseorang. Tidak ada lain adalah karena ada seseorang yang melebihi dari Anda dan ego Anda, sehingga Anda cemburu. Sehingga saudara merasa iri karena ada orang yang lebih dari egomu, dari kedaginganmu. Makanya ini yang harus jadi fokus kita. Kita membandingkan ego kita dengan ego yang satu dengan yang lain. Kehebatan yang lain dengan satu dengan yang lain. Kekayaan dengan kekayaan satu dengan yang lain. Karunia dengan karunia satu lain lain. Kita cemburu. Kita ini, itu ego kita. Makanya Yesus sangkal dunia kita. Kalau kau mau ikut aku, matikan ego. Nah jadi solusinya apa? Atas dosa-dosa kita, atas segala saudaraku perbuatan-perbuatan jahat kita, cuma satu: kematian ego. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa sih yang disebut dengan kematian ego itu, saudara? Kematian ego itu artinya kita selalu menaklukkan diri kita, menyerahkan ego kita kepada Tuhan Sang Raja. Itulah yang
artinya kita hidup di dalam kerajaannya. Itu artinya kita hidup dalam kingdom of heaven, kerajaan surga, yang menyerahkan semua ego kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dia yang berkuasa, dia yang memerintah. Dunia tahu, bahkan orang-orang pintar, ahli-ahli filsafat sangat tahu akar daripada kejahatan manusia adalah ego. Kalau saudara baca filsafat-filsafat, ahli-ahli agama, semua saudara mengetahui persoalan terbesar kita adalah ego kita. Tapi mereka nggak bisa kasih solusi. Mereka nggak bisa kasih jawaban bagaimana mengalahkan ego ini. Mereka nggak bisa memberikan solusi atas persoalan manusia, permasalahan manusia, saudara. Karena gini, kebanyakan agama itu kan banyak dari timur ya, saudara. Agama-agama timur menaklukkan egonya dengan melaksanakan ritual-ritual agamawi, dengan meditasi, saudara, dengan puasa. Itu ritual-ritual, ternyata nggak bisa, gagal. Menaklukkan keegoannya dengan melakukan suatu acara-acara keagamaan. Beda dengan dunia filsafat, motivator, filsafat. Justru mereka mengajarkan untuk mengaktualisasikan ego, menemukan citra diri dari pandangannya sendiri. Kamu hebat, kamu bisa, pasti kamu bisa. Itu dunia filsafat begitu tuh, saudara. Ayo lakukan, terkesan benar, betul, saudara. Tetapi di luar Kristus kok tidak mampu, nggak bisa. Jadi bagaimana mematikan ego? Pandanglah salib Yesus setiap hari. Pandang karyanya selalu, dan sadari semua ego turut disalibkan bersama dengan. Jadi kata kuncinya adalah kesadaran kita sudah mati. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Jadi ego itu perlu disalibkan bersama dengan Kristus, saudara. Makanya salib buat dunia adalah kebodohan. Tapi salib bagi orang percaya adalah kekuatan kita dan hikmat yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kita baca ayat terakhir 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, saudara. Mari kita baca sama-sama. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Beri tepuk tangan. Jadi pada Kristus, saudara, sadari akan kehadiran Kristus dalam hidupmu. Sadari bahwa Kristus sudah mati bersama dengan Dia, dan menyadari egomu, dagingmu telah disalibkan bersama dengan Dia. Itu yang akan membuat kau bersemangat, karena Kristus adalah kekuatan kita dan Kristus adalah hikmat yang luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata kita, saudara. Terima kasih Tuhan.
buat firman-Mu pada siang hari. Kami ingin bertumbuh. Kalau saat ini kami adalah bayi rohani, kami mau bertumbuh menjadi Kristen orang muda. Kalau posisi kami hari ini Kristen orang muda, kami mau bertumbuh menjadi Kristen Bapak, Kristen yang dewasa, sehingga kami boleh maksimal mengenali potensi kami, menemukan panggilan kami, dan kami berkarya untuk membangun rumah Tuhan dimanapun kami berada. Ubah hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menjadi Dia. Mari kita pandang sambil kita pandang karya 2000 tahun yang lalu. Karena manusia itu dan itu Dia pun disalibkan bersama dengan Dia. Aku
melihat ada pertumbuhan yang luar biasa di gereja ini. Semangat yang semakin bertumbuh di dalam hati, semakin dewasa di dalam hati. Kami tidak harus menjadi kanak-kanak bila tersadar
di kayu salib bersama Yesus. Kalau orang yang melihat katakan saudara, kita mau terbuka di hadapan Tuhan siang hari ini. Tuhan, kami mau bertemu Tuhan. Kami mau bertemu. Oh, pandang sawitmu, pandang sawitmu, lihat dalamnya salib Kristus, salib. Ya, haleluya, haleluya, Tuhan, hari ini kami menyadari pengalaman pertama kami bertumbuh adalah mata jahat, yaitu keegoisan kami, Tuhan, keibuan kami. Siang hari ini kami mau serahkan semuanya kepadamu. Semua keibuan disalibkan bersama dengan Kristus. Ubah kami, Tuhan. Pulihkan hati kami, Tuhan, seperti hati-Mu. Putih seperti hati-Mu. Mari saudara, kita akui segala keegoisan kita di depan Tuhan. Kita akui segala mata jahat yang kita miliki dalam hidup kita. Perbaharui hati kami, ya Allah. Orang yang menolong, ubah hati kami, Yesus. Ubah hidup kami. Terima kasih. Saya serahkan kepada Tuhan.
dengan segala berkat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sukacita, damai sejahtera padamu Tuhan. Itu yang menguasai hati kami saat ini. Hidup kami telah dipulihkan. Kebenaran firman-Mu itu yang membenarkan kami, bukan karena kuat dan nama kami. Dan sampai hari ini semuanya sukacita yang kami miliki itu oleh karena anugerah-Mu. Memberkati akan hamba-Mu, semakin pertambahkan hikmat-Mu, pengetahuan-Mu. Berkati dalam pelayanannya, keluarganya, bahkan semua kami yang hadir hari ini. Bila mana Tuhan kami sebentar mengakhiri ibadah kami, dan kami lanjutkan dalam acara sukacita kami dengan pertemuan kasih, dengan acara di dalam ulang tahun kami, itu semua karena anugerah-Mu dan kami serahkan kepada-Mu. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kami silakan duduk Bapak Ibu. Kita boleh saling bersalaman satu sama lain, dan kami berharap kita semua tidak ada yang langsung pulang. Kita akan lanjutkan acara kita, pertemuan kita dengan sukacita kita saudara. Karena ini semuanya adalah untuk kebersamaan kita